Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan yang memimpin kita melakukan semua hal yang baik hari ini. Saya bacakan dari Amsal 25 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kota-kota kuno, kalau kita melihat dalam film-film Hollywood, benteng itu betul-betul sangat penting gunanya. Menjaga keteraturan, melindungi semua penghuni kota itu. Dan bila benteng itu rubuh, maka kemudian mara bahaya akan datang. Musuh akan masuk, menghancurkan, meluluh lantakkan kota itu. Maka demikianlah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam firman ini mengatakan bahwa pengendalian diri itu adalah tembok yang menjaga keselarasan, tembok yang menjaga kenyamanan, tembok yang menjaga kita senantiasa hidup dalam keteraturan yang terukur seturut dengan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kita mengendalikan diri dalam segala hal. Mengendalikan diri berarti kita dapat menguasai semuanya kehidupan kita terukur pada koridor-koridor aturan hukum yang telah ditentukan dalam kehidupan agar kita tidak keluar dari ketentuan tersebut. Maka apa saja yang harus kita kendalikan dalam kehidupan ini? Yang pertama sekali tentunya adalah emosi kita. Tidak jarang emosi kalau kita tidak dapat mengendalikannya akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Maka karena itu, bila kita mendengarkan satu kabar, melihat satu situasi, mari kita coba mengendalikan emosi kita dengan cara apa? Menarik nafas dahulu, berpikir dulu, cerna dulu, maka kemudian kita dapat mengendalikan diri dan menghadapi situasi dengan benar. Seorang pemarah bertindak dulu baru berpikir. Orang yang mengendalikan diri berpikir dulu baru bertindak. Maka akan dimungkinkan tindakannya akan lebih tepat daripada seorang pemarah yang cepat gusar dan bertindak dulu baru berpikir. Akan banyak kesalahan-kesalahan. Yang kedua yang harus kita kendalikan yaitu ucapan. Menguasai diri dalam hal berbicara sangat penting sekali. Karena apa? Di dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan demikian. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah kita kecil, tetapi seperti kendali di dalam kapal. Kalau lidah kita itu keseleo, maka terbakarlah semuanya. Kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang terukur, hendaknya itu yang keluar dari mulut kita. Maka kendalikan diri dalam berbicara. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 19 dikatakan, tiap-tiap orang, aku menasihatkan kamu saudaraku, tiap-tiap orang, hendaklah ia rajin mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata berarti harus mengendalikan perkataan kita. Yang ketiga yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu atau keinginan itu membuat kehidupan indah. Karena keinginan itulah anugerah Tuhan. Tapi hidup yang dikendalikan hawa nafsu akan jatuh ke dalam kesesatan. Dan hidup kita yang dapat mengendalikan hawa nafsu membuat hawa nafsu itu adalah anugerah yang baik dalam hidup kita. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan demikian. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Hawa nafsu yang menjajah, mengendalikan dan membawa kita keluar dari kebenaran, hendaknya harus kita kendalikan. Maka keinginan kita harus kita taklukkan di dalam keinginan Tuhan. Harus kita ukur apakah ini sesuai dengan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka demikian, tembok yang mengelilingi hidup kita akan berdiri kokoh dan kita hidup dalam keselarasan hubungan dengan Tuhan dan juga keserasian terhadap sesama kita. Karena itu, kendalikanlah dirimu dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik atas firman. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, agar kami mampu mengendalikan diri kami dalam segala hal, sehingga kami dapat berpikir, berkata dan berbuat seturut dengan firman Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.